siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sebangsa dan setanah air pendukung Presiden Jokowi. Mari kita rapatkan barisan untuk mendukung pemimpin yang pro rakyat. Banyak spekulasi bermunculan bahwa direkrutnya Muhaimin sebagai cawapres karena untuk mencari dukungan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak Anies menyadari bahwa suaranya di daerah itu akan kalah mutlak dengan Ganjar. Survei secara umum, daerah Jawa Timur adalah basis dari PKB. Maka dengan mendepak AHY dan mengganti dengan Muhaimin, diharapkan pihak Anies akan bisa mengimbangi perolehan suara dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun di sisi lain, mereka lupa bahwa PKB Muhaimin tidak diakui oleh PKB Gus Dur. Sedangkan dominasi PKB Jawa Timur adalah mayoritas fanatik dengan Gus Dur. Hal ini akan menjadi blunder bagi pihak Anies dan malah akan semakin mengurangi simpati masyarakat. Sedangkan Yeni Wahid yang dulunya pernah akan dipinang Anies sebagai cawapres, kini malah akan berbalik untuk mengamankan Ganjar di daerah Jawa Timur. Satu lagi bocoran bahwa cawapres Ganjar adalah Sandi Uno yang dulu mantan cawapres Prabowo. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Akhirnya, kepada seluruh kader Demokrat, saya berpesan, tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Lanjutkan kerja keras kita, tetaplah rendah hati, juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Selain itu, Demokrat tak mau lagi mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaun dalam cuitannya di akun Twitternya @JanssenJSP pada Sabtu 2 September. Dalam cuitannya, Demokrat keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Meski PKS masih berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem, Janssen tak mempermasalahkannya lantaran PKS adalah rekan terbaik. Ketika pada tahun 2014 pemilu,
dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem, itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Saya pikir itu wajar sekali. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Ya, semua kita, semua komponen, semua pemilik negeri ini sebenarnya mempunyai harapan yang sama. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Jadi tanggapan saya ya hal yang wajar. Itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Bagus kan? Membesarkan hati, ya, positive thinkingnya, memberikan motivasi. Apa yang salah? Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Bisa aja besok bukan Pak Prabowo, pada Erlangga, capres. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kepada Bung Anies. Kapan? Nah, artinya kenapa? Perlu saya ingatkan, Presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, tapi Presiden juga sebagai kepala negara. Arti, spirit keberadaan sebagai kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Itu posisi kepala negara. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Usai deklarasi Anies Baswedan dengan Cak Imin, gerak-gerik Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun jadi sorotan warganet. Dilansir dari Kompas.com, Puan Maharani sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 4 September 2023. Pertemuan itu dilakukan sebelum para ketua umum partai politik parpol pengusung Ganjar bertemu di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu dibeberkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan ada 4 ketum parpol pengusung Ganjar tengah bertemu. Mereka adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 Mardiono, Ketum Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabta Odang alias Oso. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka
pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.